warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya ya. Semoga sehat-sehat selalu. Anak-anak, hari ini pelajarannya apa? SKI. SKI itu apa? Sejarah kebudayaan Islam. Oke, sebelum kita mulai ya, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita mulai pelajarannya dengan temanya atau materinya adalah strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Kita bacakan dulu ya. Strategi dakwah di Madinah. Oh iya, sudah diabsen belum? Oh iya, belum. Sekarang strategi dakwah Nabi di Madinah. Strategi dakwah Nabi di Madinah. Ada yang tahu apa itu strategi? Ada yang tahu? Oke, saya jelaskan. Strategi ini adalah cara atau pola bagaimana Nabi Muhammad berdakwah di Madinah. Caranya seperti apa? Sekarang satu adalah langkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Langkah-langkah awal ya, langkah-langkah awal Nabi di Madinah. Jadi saya ceritakan dulu sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Nabi memerintahkan masyarakatnya, umat Islam dari Mekah untuk hijrah ke Madinah. Jadi berbondong-bondong ada beberapa orang ya, umat Islam kemudian hijrah ke Madinah dari Mekah. Kenapa? Karena umat Islam di Mekah itu sangat ditekan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, banyak yang disiksa, banyak yang dibunuh. Nah, mereka akhirnya dihijrahkan oleh Nabi ke Madinah. Nabi ikut belum ya. Nabi nunggu perintah dari Allah untuk hijrah ke Madinah. Nabi ditinggal di Mekah itu bersama sahabat-sahabatnya ya, ada sahabat Ali, kemudian sahabat Abu Bakar dan keluarganya yang lain. Langkah pertama ketika umat Islam sudah hijrah ke Madinah, Nabi mengutus yang namanya Mus'ab untuk mengikuti rombongan hijrah ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, ya, karena dari Mekah Mus'ab diutus untuk menjadi dai, ya, dai mengajarkan agama Islam di Madinah. Menurut sejarah Islam, dai yang pertama kali mengajarkan ajaran Islam yaitu adalah Mus'ab, ya. Adalah Mus'ab. Langkah pertama, ketika Nabi sudah sampai ke Madinah, langkah awal adalah pembangunan masjid. Kembali ke cerita Mus'ab. Ketika Mus'ab mengajarkan ajaran Islam di Madinah, pada suatu saat ada yang menentang ya dari kelompok Aus. Kelompok Aus ini mengetahui ada orang Mekah yang mengajarkan
mendatangi ya dengan membawa senjata. Kalau dulu di sini ada namanya lembing, tahu nggak lembing? Ya, yang pakai tali, pakai nanti dilemparin kena perang seperti itu. Apa yang dikatakan oleh orang itu? Mus'ab, apa tujuan kamu datang kemari? Apakah kamu mau merusak ajaran-ajaran orang Madinah? Kalau dulu namanya belum Madinah ya. Ketika Nabi Muhammad belum hijrah, itu namanya belum Madinah, namanya Yasrib. Akhirnya Mus'ab menjawab dengan tenang, sudah, jangan marah, duduk aja dulu, dengarkan. Nanti kalau misalkan tertarik, boleh ikuti kami. Kalau misalkan tidak tertarik, nanti kami yang akan pergi. Akhirnya didengarkan ya, ada dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian ada ceramahnya, ada dakwahnya. Orang tersebut akhirnya dulu dan kemudian masuk Islam. Akhirnya setelah orang itu masuk Islam, kelompoknya berbondong-bondong masuk Islam. Jadi di Madinah itu ada dua suku ya, suku Aus dengan suku, masih ingat nggak? Suku Hajraj ya. Dua suku ini setiap tahunnya ini sering bermusuhan, sehingga kemudian dari suku di antara keduanya ini meminta dukungan ya, pergi ke Mekah meminta dukungan kepada orang-orang Quraisy untuk membantu salah satunya. Tetapi setelah di Mekah mereka bertemu dengan Nabi di suatu bukit, namanya bukit apa? Ada yang tahu? Masih ingat bukit apa kemarin? Bukit Aqabah ya. Kita beranjak ke sini. Satu, ketika Nabi sudah sampai di Madinah, Nabi membangun masjid sebagai langkah yang pertama. Bertujuan apa? Membangun masjid ini selain dari untuk tempat sholat, masjid juga ini berfungsi sebagai tempat pendidikan, ya, tempat pengajaran, tempat musyawarah. Yang musyawarah apa? Musyawarah menentukan hal-hal yang belum dapat dijelaskan. Ini perkara-perkara yang ada di Madinah ya, yang ditemukan oleh masyarakat Madinah. Ada permasalahan apa? Nanti ditemukan di masjid ya dengan Nabi. Jadi langkah pertama adalah membangun masjid. Langkah yang kedua, mempersatukan umat Islam. Mempersatukan umat Islam. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, di Madinah itu sudah banyak orang yang masuk Islam. Nah, keduanya sudah ada beberapa orang dari Mekah yang hijrah ke Madinah dan mereka sudah Islam. Nah, ketika itu langkah yang kedua, Nabi mempersatukan mereka antara umat Islam dari Mekah dengan dari Madinah, dipersaudarakan seperti saudara kandung ya. Seperti saudara kandung, dalam hal lainnya diartikan sebagai saudara seiman, saudara seakidah. Jadi dipraktekkan kepada kitanya dimanapun kita ya, ketika bertemu dengan sesama muslim itu adalah saudara aku muslim ya, saudara seagama. Namanya apa? Islam. Terus yang ketiga, masih ingat apa? Membuat perjanjian dengan masyarakat
Yahudi. Di mana? Di Madinah. Membangun masyarakat Yahudi, membuat perjanjian dengan masyarakat Yahudi yang ada di Madinah. Masyarakat Yahudi yang ada di Madinah ini ada beberapa golongannya. Ada golongan dari Bani Qainuqa, kemudian dari Bani Nadir, kemudian dari Bani Quraisyah, ya. Sedangkan orang asli Madinahnya ada Bani Aus, ada suku Aus, ya. Kemudian ada suku Khazraj. Sebelumnya suku Khazraj dengan Aus ini selalu bertengkar. Nah, apa sebabnya bertengkar ini? Ini gara-gara orang-orang Yahudi, sehingga orang-orang Yahudi dari Bani Qainuqa ini membela suku Khazraj. Kemudian dari Bani Nadir dan Bani Quraisyah ini membela suku Aus. Ini penyebab pertengkaran mereka dari beberapa ratus tahun yang lalu. Ini bertengkar aja antara Aus dengan Khazraj ini 100 tahun lebih, perang terus. Ya, pada akhirnya kemudian salah satu dari kelompok mereka menemui Nabi, ya, kemudian dibaiat masuk Islam. Nabi pun diinginkan oleh orang-orang Madinah untuk ikut mengajarkan Islam di Madinah. Sekarang perjanjian dengan masyarakat Yahudi. Setelah Nabi Muhammad mempersatukan atau mempersaudarakan kaum muslimin antara muhajirin dengan apa saja Ansor sudah dilakukan, Nabi membuat perjanjian. Nabi mengumpulkan masyarakat ya dari kaum muhajirin, kemudian kaum Ansor, kemudian orang-orang Yahudi untuk menentukan peraturan-peraturan di Madinah. Namanya apa? Namanya Piagam Madinah. Ya, dibuatlah Piagam Madinah. Piagam Madinah itu ada beberapa pasal, ya. Ada 47 pasal. Nanti saya bahas sebagiannya aja, ya, beberapanya aja. Di antaranya pasal ini, jika ada di antara contoh kaum muslimin ataupun kaum Yahudi yang didolimi, contoh kaum Yahudi didolimi, umat Islam harus membantu. Begitu juga sebaliknya, jika ada kaum muslimin yang didolimi, maka kaum Yahudi juga harus membantunya. Kemudian jika ada di antara mereka yang diperangi, maka yang lainnya harus membantu. Itu diantaranya, ya, semuanya ada 47 pasal. Ya, peraturan di Madinah. Ya, satu negara yang dipimpin oleh Rasulullah. Di antaranya yang lain, ketika ada permasalahan di antara masyarakat Madinah, jika tidak didapatkan di pasal-pasal ini, maka yang dipakai apa? Langsung, ya, memakai hukum Allah dan Rasulnya. Berarti yang menentukan adalah Nabi Muhammad. Contohnya terjadi sesuatu, ya, perkara, kemudian dicari di dalam pasal ini tidak ada, maka yang menentukan adalah Nabi Muhammad. Ini, ya, ada 3 langkah-langkah awal. Ini langkah-langkah awal
Nabi Muhammad berdakwah di Madinah. Kemudian langkah yang kedua, adalah langkah-langkah Nabi membangun masyarakat Madinah dari segi ekonomi ya, dari segi ekonominya. Berarti ketika Nabi sudah sampai di Madinah, ini sudah menetap, bahkan sudah menjadi penduduk Madinah. Bahkan Nabi dijadikan sebagai pemimpin ya, kalau di Indonesia Pak, sebagai presiden. Kemudian setelah semuanya dilalui langkah-langkah ini, Nabi mulai membangun masyarakat, terutama dari segi ekonomi. Nah, satu, mempersaudarakan ya, mempersaudarakan kaum muhajirin dengan Ansor ya. Apa kaum muhajirin? Kaum muhajirin umat Islam yang datang dari Mekah ke Madinah dan menetap di Madinah. Ansor adalah penduduk Madinah asli ya, yang masuk Islam. Kembali seperti yang di atas ya, angka ini adalah mempersaudarakan. Kalau tadi mempersatukan, kemudian mempersaudarakan. Contoh, Nabi mempersaudarakan dari kelompok muhajirin namanya Abdurrahman bin Auf dengan kelompok Ansor namanya Sa'ad bin Arabi. Dipersaudarakan seperti saudara kami ya, bukan orang lain. Sa'ad ini di Madinah kaya ya, sedangkan Abdurrahman bin Auf ini sebagai pedagang yang sukses ketika di Madinah, ketika di Mekah. Ketika hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf ini sudah tidak memiliki harta benda lagi ya, karena harta bendanya ditinggal di Mekah. Artinya As'ad ini menawarkan jasa, memberikan uang ya untuk berdagang. Tetapi Abdurrahman bin Auf menolaknya. Ya, dia menerima cuma ayo kerjasama. Ya, saat yang memberi modal, kemudian Abdurrahman bin Auf yang mengelola, ya berdagang. Jadi mempersaudarakan ya, banyak yang lainnya, sahabat-sahabat yang lain kemudian bersaudarakan dengan orang-orang Madinah. Yang kedua, ada yang namanya istilahnya ahlu ya, ahlu sifat. Ada yang tahu ahlu sifat itu apa? Nah, saya jelaskan. Ahlu sifat ini adalah orang-orang muhajirin ya, yang tidak mempunyai tempat tinggal. Kemudian diperintahkan oleh Nabi mereka ini untuk tinggal di masjid yang dibangun. Ya. Masjid apa namanya di Madinah? Masjid Madinah. Kenapa kalau dinamakan Madinah? Ya, karena kota itu dulunya Yasrib, kemudian diganti oleh Nabi menjadi Madinah. Madinah itu bahasa Arab, ya bahasa sininya Pak, kota. Berarti masjid kota kalau kita bilang di sini ya. Yang ketiga,
menciptakan kerjasama. Ya, menciptakan lapangan kerja ya, menciptakan kerjasama yang menciptakan lapangan kerja. Nah, ini baru ya, negara yang baru dibangun berarti masih kosong. Ya, langkah-langkah diantaranya ditentukan oleh Nabi adalah menciptakan lapangan kerja. Ya, kerjasama antara orang-orang semuanya lah yang ada di Madinah, masyarakat Madinah, terutama yang disatukan oleh Nabi adalah kaum Islam, yang umat Islam, antara Muhajirin dengan Ansor. Seperti tadi saat, seperti contoh disaudarakannya Sa'ad dengan Abu Rahman. Ini mereka berdua berjualan ya. Modal dari Sa'ad, yang mengelola adalah Abu Rahman. Itu menciptakan lapangan kerja. Jadi apa? Jualan. Nanti ada pasar ya nanti. Kemudian anjuran Nabi bagi yang tidak punya modal. Ya, bagi yang tidak punya modal. Nabi menganjurkan bagi yang tidak punya modal berjalan sebagai kuli, sebagai petani ya. Pertanian di sana yang banyak apa? Perkebunan kurma ya, yang menjadi andalan makanan pokok di sana saat itu adalah kurma. Kemudian setelah sudah berjalan ekonomi di Madinah, kemudian ada perintah untuk membayar zakat. Ya. Allah memerintahkan untuk berzakat karena berdasarkan orang-orang Madinah perekonomiannya sudah mulai meningkat ya. Kemudian diperintahkan untuk membayar zakat. Bagi yang berdagang itu ada ya zakatnya. Kemudian bagi yang berkebun itu ada zakatnya. Zakatnya bagaimana? Nah, sebenarnya kalau kita contohkan di sini ya, kita itu punya padi panen. Ya, kita punya padi panen 10 kintal atau 1 ton. Itu yang wajib dizakatkan adalah 1 kintal. Kalau 1 ton ada berapa kintal? 10 kintal. Kemudian dizakatkan 1 kintal. Ya, kemudian sisanya ada 9 kintal. Jangan takut habis, nanti Allah beri rezeki lagi. Kemudian membangun pasar. Ya, membangun pasar. Sebelumnya sudah ada ya, sebelum hijrahnya Nabi di Madinah itu sudah ada pasar ya, pasar miliknya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini sudah punya pasar ya, dimiliki oleh orang Yahudi yang berasal dari Bani Qainuqa. Kalau pasar Yahudi dengan pasar Islam beda. Kalau pasar Yahudi jualannya itu memakai riba. Kalau orang Islam tidak, jualan murni. Tahu riba ya, seperti rentenir ya. Kalau misalkan kita modalnya 1.000, dijualnya sampai 2.000, 3.000. Nah ini kan keterlaluan ya, ini tidak boleh. Kemudian juga jualan yang lain, misalkan kurma, antara kurma yang basah dengan yang kering ini harganya
menurut Islam itu tidak boleh. Lebih mahal yang mana? Yang kering dengan yang basah? Lebih mahal yang kering, karena kalau yang kering ini sudah ada usaha atau tenaga manusia untuk menjemurnya atau bagaimana ya. Jadi tahap kemudian Nabi membangun pasar. Letak pasarnya di mana? Di depannya masjid. Saatnya jam 2 dimulai. It's time to begin the second lesson. Jadi pasar itu dinamai pasar apa? Pasar Islami. Penjualannya itu secara Islam, terutama tidak boleh memakai cara riba. Jualan seperti apa kalau jualan Islam? Ya kita ngambil keuntungannya nggak usah banyak-banyak. 30% ya paling banyak ya. Misalkan modalnya 10.000, dijualnya berapa? 12.000 atau 13.000. Gak usah banyak-banyak ya. Lo nanti kalau kita berjualan banyak-banyak itu akan menyusahkan pembeli ya. Itu namanya riba. Riba itu macam-macam ya. Ada yang meminjamkan uang sekian, kembalinya sekian. Nah itu nggak boleh. Ya ini tentang strategi dakwah Nabi di Madinah sudah selesai ya. Sampai dari langkah-langkah awal Nabi Muhammad, kemudian langkah-langkah Nabi. Oke, sekarang ada yang bertanya? Ya, apa? Apa yang Nabi lakukan setelah tiba di Madinah? Oke, apa yang Nabi lakukan setelah tiba di Madinah ya? Setelah Nabi tiba di Madinah, ya, ini adalah langkah pertamanya. Ketika Nabi tiba di Madinah, Nabi banyak masyarakat yang menginginkan Nabi untuk tinggal di rumahnya, ya. Tetapi Nabi menolaknya karena banyak yang pengen Nabi tinggal di rumahnya. Akhirnya Nabi menentukan tunggangannya yaitu onta, dilihat berhentinya di mana. Akhirnya onta tersebut berjalan dan berhenti di suatu tempat. Nah, yang kemudian disitulah dibangun masjid. Nah, selama selama masyarakat membangun masjid, Nabi tinggal di salah satu sahabatnya ya di Madinah selama pembangunan masjid. Ada yang lain? Apa? Bagaimana proses hijrah Nabi ke Madinah yang kemarin sudah pernah dijelaskan bahwasanya Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah ini secara diam-diam. Kenapa? Karena takut ketahuan orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena Nabi mengetahui bahwasanya kafir Quraisy ini sudah sepakat untuk membunuh Nabi. Maka tahap pertama Nabi dari Mekah di rumahnya ini ditinggalkannya adalah Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan tidur di tempat tidur Nabi Muhammad. Setelah itu rumah sudah dikepung ya, Nabi Muhammad keluar diam-diam, mereka tidak mengetahui. Ya, kenapa? Karena Allah menjamin dan melindungi Nabi Muhammad. Kemarin saya katakan ya di dalam ayat dalam surat Yasin, waja'alna min bayni aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa sayad'una la yubsirun. Ya, Allah membentengi, menemboki orang-orang kafir Quraisy supaya tidak dapat melihat Nabi Muhammad. Konon ada ceritanya mereka orang-orang kafir ngantuk ya, sudah ngantuk kemudian tertidur sehingga Nabi Muhammad keluar mereka tidak ketahuan ya, tidak ketahuan mereka. Nabi keluar berangkat bersama Abu Bakar, kemudian singgah ke gua apa namanya?
dua sur ya. Di sana beberapa hari bermalam ya di dua sur ya. Setelah itu kemudian melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Tapi beberapa saat singgah di suatu tempat ya. Kemudian setelah hampir sampai ke Madinah, kira-kira 5 kiloan lagi, itu Nabi singgah di Kuba, ya di daerah namanya Kuba. Kemudian Nabi membangun masjid di sini ya, membangun masjid namanya Masjid Kuba. Ini masjid pertama kali dibangun dalam sejarah Islam ya. Nah, kemudian sampai di Madinah membangun Masjid Al-Munawwarah ya, Masjid Nabi di Madinah. Berarti ini yang kedua. Kalau Mekah bukan yang pertama di Mekah itu ya. Mekah itu belum Islam. Sampai nanti Nabi di Madinah beberapa tahun ya, 7 sampai 10 ya. Nabi pernah terakhirnya pernah mengadakan perjalanan haji, namanya haji wada. Nah, lalu saat itulah Mekah serentak dan berbondong-bondong masuk Islam. Namanya apa? Fathul Makkah. Ya, pembukaan kota Mekah. Nah, baru di situ dibuat masjid. Ada lagi yang lain? Gak ada ya? Sudah Bapak cukupkan ya untuk materi pelajaran hari ini. Nanti selamat bertemu lagi minggu depan ya. Oke, terima kasih.